Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, tugas 1 komputer dan media pembelajaran. Nama Fitra Almafira, NIM 859770667, kelas B semester 4. Baik, kita masuk di materi kelas 6 SD. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Perkembangbiakan tanaman jagung. Jagung merupakan tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia, antara lain Nagoya, Aceh Darussalam, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Fungsi dari tiap bagian bunga. Tahukah kalian bagaimanakah proses perkembangbiakan genetatif? Apakah manfaat dari perkembangbiakan genetatif? Perhatikan gambar bagian-bagian bunga sempurna di samping. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang fungsi dari tiap bagian bunga dan perkembangbiakan genetatif tumbuhan. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. 1. Penyerbukan sendiri, artinya serbuk sari dan kepala puting berasal dari bunga yang sama. 2. Penyerbukan silang, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. 3. Penyerbukan tetangga, artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. 4. Penyerbukan bastar, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Perkembangbiakan vegetatif. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. A. Umbi. Contohnya seperti di gambar: umbi lapis, umbi batang, umbi akar. B. Geragi stolong. Batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Contoh: pegangan, stroberi, arbei, semanggi, dan rumput teki. C. Akar tinggal, rizoma. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. D. Spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. E. Tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Tunas daun terdapat pada cocor bebek. Tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut tunas adventif. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. A. Step. B. Bangkok. C. Tempel oktualasi. D. Sambung enten. E. Runduk. F. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perkembangan biakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. 1. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. 2. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. 3. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan.
Contoh perkembangbiakan tumbuhan pohon pisang secara vegetatif. Tumbuhan pisang dapat berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan menggunakan bagian-bagian vegetatif dari tumbuhan itu sendiri, tanpa melalui proses pembentukan biji. Beberapa cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan pisang antara lain: 1. Anakan Sutker. Tumbuhan pisang dapat menghasilkan anakan atau tunas baru yang tumbuh dari rimpang atau batang bawah tanah. Anakan-anakan ini dapat dipisahkan dari induknya dan ditanam sebagai tanaman baru. 2. Rizoma. Tumbuhan pisang memiliki rimpang rizoma yang tumbuh di bawah tanah. Rizoma ini dapat dipotong-potong dan ditanam untuk menghasilkan tanaman baru. 3. Stek batang. Batang pisang yang dipotong-potong dapat ditanam dan akan tumbuh menjadi tanaman baru. 4. Kultur jaringan. Teknik kultur jaringan dapat digunakan untuk memperbanyak tumbuhan pisang secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan 1. Cangkok. 2. Stek batang. 3. Stek daun. 4. Merunduk. 5. Tempel okulasi. 6. Menyambung. Jahe berkembang baik dengan tinggal rizom. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.